Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi kasus laptop mati total. Tentunya di mati total itu sendiri kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama kasus 19 volt, yang kedua kasus 3 volt dan 5 volt, yang ketiga kasus protect switch. Tentunya di masing-masing karakteristik kasus ada pembagiannya lagi. Contohnya seperti di kasus 19 volt terbagi menjadi 2, yaitu kasus short atau konslet pertama, sedangkan yang keduanya kasus kehilangan tegangan 19 volt. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kasus laptop mati total dengan ciri-ciri karakteristik kerusakan 19 volt problem dengan karakteristik kasus short 19 volt atau konslet 19 volt. Biar lebih jelas kita tulis dulu. Kasus 19 volt ini kita bagi menjadi 2 jalur, satu short atau konslet, yang keduanya kasus kehilangan 19 volt. Karena dari 2 karakteristik ini akan berbeda juga teknik eksekusinya. Jadi pada poin ini pada poin ini yang harus menjadi acuan adalah pahamin dulu karakteristik kerusakannya, karena berbeda karakteristik akan berbeda juga teknik eksekusinya, walaupun dalam definisi kerusakan yang sama, yaitu mati total. Dimana nanti setelah ini ada pembagian lagi di kasus 3 volt, 5 volt dan juga protect switch. Tapi kita fokuskan dulu ke kasus 19 volt pada video ini dengan ciri-ciri karakteristik short atau konslet. Ingat, berbeda karakteristik kerusakan akan berbeda juga teknik eksekusinya. Oke, langsung saja. Oh ya, ciri-ciri karakteristik kasus short atau konslet ini ada ciri-cirinya ya. Pertama, kalau pakai PSU, terus ADP sama pengukuran. Silakan cek video-video sebelumnya atau buka lagi buku panduan cara servis laptop mati total. Ini pun sudah dijelaskan jika kasus short atau konslet ciri-cirinya kalau memakai PSU terjadi reaksi pada display PSU, tegangan akan drop dan ampere akan naik. Yang kedua, jika memakai adaptor maka ditandai dengan lampu indikator pada adaptor yang terdapat lampu indikatornya, dia akan berkedip. Yang ketiga, ke pengukuran. Untuk menentukan bagaimana sebuah motherboard itu konslet atau tidak, dengan metode menggunakan multimeter digital, kita cukup acuan pada 2 titik saja, yaitu titik jack power di sini yang positif kabel merah, sama titik P-in atau titik R besar atau titik PR power resistor. Jadi ketiga itu hanya istilah saja. Ada yang nyebutnya titik P-in, ada yang nyebutnya bilangnya bagian R besar, ada yang di istilah skematik dominan lebih ke P-in atau power input. Fokus lagi, kita cukup pada 2 titik bagian saja.
Pertama di titik sini, di sini wajib tidak bunyi. Jika di sini bunyi, sudah dipastikan sebuah motherboard tersebut short. Yang keduanya di titik P-in atau di titik R besar. Ini. Nah, di sini bunyi dia. Ini sudah pasti 100% kasus short 19 volt. Bagi yang belum tahu titik P-in ini atau R besar atau power resistor atau PR, lebih akurat dengan menggunakan skematik ya. Atau bisa cek video-video sebelumnya atau buka buku panduan cara mengatasi laptop mati total. Ini sudah dijelaskan sangat detail bagaimana mencari PR atau titik P-in. Untuk metode kali ini lebih simpel dan lebih cepat, beda dengan metode zaman dahulu kala, yaitu apabila kasus short kita harus mengukur satu-satu setiap komponen, juga melepas satu-satu komponen yang terindikasi short, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Minus yang keduanya, kita terlalu banyak melepas komponen yang dicurigai, walaupun dengan seiring berjalannya waktu tingkat keakuratan analisisnya lebih bagus ya. Kita gunakan metode teknik injek atau suntik. Caranya simpel saja. Kita modif power supply dengan jack seperti ini. Ini jack japit, ini jack tusuk. Ini boleh memakai jack tusuk atau jack tusuk ini bekas multimeter, atau juga nggak perlu memakai ini pun tak masalah. Kalau saya sendiri, jack japitnya digunakan sebagai negatif, ininya saya suntikan langsung di power resistor yang short tadi di sini. Atau boleh terbalik, ini kita solder ke bagian PR ini, power resistor ini, sedangkan ini kita main tempel seperti ini. Tekniknya sederhana, kita cukup setting setting PSU, gunakan tegangan yang terendah lebih bagus, atau gunakan patokan tegangan sesuai keinginan, baik itu 5 volt, 10 volt, 15 volt, yang penting jangan mendekati tegangan sesuai adaptor masing-masing ya. Jangan memakai 19 volt atau 20 volt di Lenovo, karena akan sangat beresiko jika kita tekan seperti ini, akan terasa sangat panas. Juga resiko kedua bisa terbakar. Jadi baiknya digunakan tegangan paling rendah, lalu kita naikkan dikit-dikit. Untuk mempercepat kita langsung saja. Untuk memperjelas lagi, bolehkah metode pengukuran ini untuk mencari apakah motherboard itu konslet atau tidak dengan adaptor? Bisa. Caranya seperti ini. Ini kalau kita ukur biasanya tegangannya akan naik turun. Atau bahkan tegangan nggak masuk sama sekali. Nah, ini tegangan masuk ya, cuma kecil, bahkan nggak masuk sama sekali tuh, naik turun naik turun. Ini sudah dipastikan karakteristiknya short. Tapi yang lebih mudah dan lebih aman seperti tadi, kita gunakan buzzer lalu ukur pada dua titik, satu titik kabel positif atau titik positif pada bagian jack power, yang keduanya pada titik power resistor atau R besar atau P-in. Biar lebih safety, baterai CMOS wajib kita lepas, sama kalau ada RAM yang tertanam boleh kita lepas.
Jika prosesor bisa dilepas pun lebih bagus dilepas. Berhubungan ini prosesornya jenis onboard, jadi tidak bisa kita lepas ya. Ini saya gunakan tegangan 9 volt mendekati 10 volt. Ini langsung terjadi reaksi pada kayaknya ini bagian PCC core. Untuk lebih jelas kita bisa menggunakan flux atau cairan WD pun bisa. Boleh kita oleskan di bagian yang terindikasi panas tadi. Sangat simpel ya, sangat simpel dan sangat cepat untuk teknik injek ini. Yang penting prosedurnya aman. Tentunya teknik injek ini tidak bisa digunakan di kasus 3 pol 5 pol, kecuali di jalur 3 pol 5 pol itu sendiri yang short. Yang ditekankan pada video ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, berbeda karakteristik akan berbeda juga teknik eksekusinya. Jika sudah ditemukan kasus sebuah motherboard dengan ciri-ciri kasus short, kita tidak perlu lagi mengukur bagian tegangan yang lain karena sudah dipastikan tegangan tersebut sudah tidak ada. Kita hanya fokuskan ke kasus yang sedang kita eksekusi. Jadi tidak perlu lagi mengukur bagian 3 volt dan 5 volt, mengukur 19 volt ke bagian yang lain. Toh di jack power saja sudah tidak ada tegangan, bagaimana di bagian yang lain. Terus saya set dulu kalibrasi PSU nya. Bagian yang sudah saya oles plug tadi, keluar asap ya. Ini nggak boleh lama-lama, jadi cukup tempel, terjadi reaksi langsung lepas. Karena kalau kelamaan akan membakar jalur pada motherboard. Jika rusaknya yang jenis kapasitor bipolar seperti ini, kita lepas, tidak perlu diganti pun nggak masalah. Akan tetapi diganti lebih bagus. Kalau saya biasanya langsung lepas aja begini pakai tang. Selama ini belum ada trouble jika kasus short yang rusaknya pada bagian bipolar. Untuk customer belum ada yang pernah ada yang komplain ya. Sip, oke, ini sudah lepas. Sekarang kita coba uji lagi dengan menggunakan adaptor.
Sip, ini sudah keluar tegangan 20 volt. Ini motherboard merek Lenovo. Kita cari titik 35 nya. Oh maaf, ini belum kita turunin. Sip, ini 5 volt sudah keluar, 3 volt dan keluar. Kalau tidak ada masalah lain biasanya ini langsung solvent. Sip. Ini sudah display. Sekian dari dulu video kali ini. Oh ya, untuk memperjelas, ingatkan poin-poin yang tadi. Jadi saya tekankan lagi, berbeda karakteristik kerusakan akan berbeda juga teknik eksekusinya. Walaupun dalam ruang lingkup kasus yang sama, contohnya mati total. Jika kerusakan mati total kita bagi menjadi 3 bagian. 1 kasus 19 volt, 2 kasus 3 volt dan 5 volt, 3 kasus protect switch. Di masing-masing kasus tersebut akan berbeda juga teknik eksekusinya masing-masing. Contohnya di kasus 19 volt seperti video ini. Jadi kasus 19 volt ini termasuk ke dalam kasus short. Karena di kasus 19 volt terdapat 2 seperti yang sudah tadi disebutkan. Pertama short, kedua kehilangan tegangan. Bagi yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar, atau mau yang request eksekusi kasus yang lain silahkan tambahkan di kolom komentar. Selebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.